Entah harus menyebut apa kalau bukan bencana kemanusiaan. Di Sampang, Jawa Timur, anak perempuan usia 15 tahun diruda paksa bergilir oleh 27 laki-laki yang belasan diantaranya juga masih di bawah umur. Di mana para orang dewasa yang ada di sekitar mereka dan seberapa jauh negara menanganinya? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khori Fauzi menginjakan kaki di Sampang 2 hari setelah bencana kemanusiaan itu meledak. Anak perempuan 15 tahun diruda paksa bergilir oleh 27 laki-laki, belasan diantaranya juga di bawah umur. Tak ada satu patah kata pun yang terucap. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak langsung meninggalkan lokasi setelah sekian jam di lokasi. Sehari berselang, Menteri akhirnya angkat bicara. Peristiwa ini adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan hak anak yang harus ditangani secara cepat, menyeluruh, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus mengawal proses penanganan hukum, pemulihan fisik dan psikologis korban hingga tuntas. Sampai sepekan sejak awal kasus diungkap, baru setengahnya dari total 27 pelaku yang sudah tertangkap. Belasan diantaranya juga masih di bawah umur. Mereka melakukan pencabulan ini sebanyak 6 kali. Mana dilaksanakan dari pukul 12 malam sampai jam 3 pagi. Jadi satu orang ini dikerjai 10 orang. Tertutup. Bagaimana latar belakang anak-anak yang terlibat dalam kasus yang membuat kepala rasanya mau meledak ini? Siapa saja orang dewasa di sekitar mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas perkembangan sikap dan perilaku anak-anak ini juga menjadi tempat mereka berlindung. Saya kira kasus yang terjadi di Sampang belakangan ini itu menunjukkan bahwa kontrol sosial masyarakat itu semakin rendah ya. Kontrol sosial itu kan punya 2 dimensi. 1 dimensi melindungi, 2 membatasi. Ya, jadi kita bisa melihat dari 2 perspektif, dari perspektif korban maupun dari perspektif pelaku. Kalau dari perspektif korban, itu artinya melindungi. Dalam hal ini anak, dia tidak punya kewenangan atas diri dia sendiri. Anak itu seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab orang lain, dalam hal ini adalah orang tuanya. Nah, ketika dia berada di tempat publik, publiklah yang bertanggung jawab pada anak gitu. Jadi anak tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Februari 2026 menjadi awal rangkaian pemerkosaan berlangsung. Remaja 15 tahun yang berada di taman diajak berkenalan dengan seorang pelaku, pria 17 tahun. Korban dicekoki miras hingga alami pelecehan. Tak berhenti di situ, pada hari-hari berikutnya korban kembali diajak bertemu. Mereka kemudian pergi ke sejumlah tempat, lalu korban dilecehkan secara bergilir dengan puluhan pria. Semua kini sudah terjadi, usianya baru 15 tahun, namun yang menimpanya sangat jauh melebihi yang seharusnya ditanggung oleh anak perempuan 15 tahun. Usia pelaku pun sama, masih belasan tahun, baru akil balik. Namun apa yang mereka lakukan sangat jauh melebihi apa yang seharusnya boleh mereka lakukan. Dalam pasal undang-undang, meski di bawah umur, mereka yang meruda paksa tetap terancam hukum pidana. Namun persoalannya, kalau sudah menyangkut anak di bawah umur, tak lagi sekadar hukuman yang setimpal seperti kasus yang menimpa orang dewasa. Sebetulnya, undang-undang sistem peradilan pidana anak itu udah patut direvisi. Jadi di dalam undang-undang itu tidak jelas mana batas kenakalan dan kejahatan. Motif dan bagaimana para pelaku bisa beride untuk meruda paksa sesama anak di bawah umur belum terungkap. Namun terang benderang bagaimana negara, para orang dewasa punya kewajiban mencegah kasus seperti ini kembali terjadi. Entah harus menyebut kasus di Sampang ini kalau bukan sebagai bencana kemanusiaan. Tim MTech Media melaporkan.